Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmini, kelas ilmu ekonomi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang oligopoli. Istilah oligopoli berasal dari bahasa Yunani oligos pulein, yang berarti yang menjual sedikit. Maksudnya di sini yang menjual sedikit yaitu jumlah penjual dalam pasar tidak terlampaui banyak, paling tidak sehingga 10-15 penjual. Apabila benar-benar hanya terdapat 2 penjual, disebut sebagai pasar duopoli. Persaingan dalam pasar oligopoli cukup keras, sehingga sedikitnya penjual. Perusahaan dalam pasar oligopoli akan selalu memberikan reaksi apabila pesaingnya melakukan suatu keputusan atau tindakan yang mempengaruhi pasar. Dengan demikian, masing-masing perusahaan merasa saling tergantung dengan yang lainnya. Keputusan apapun yang akan diambil, terutama berkaitan dengan harga maupun kualitas, pasti selalu dipertimbangkan untuk berbagai kemungkinan reaksi yang dihadapi dari pesaingnya. Dalam pasar oligopolis menghadapi kondisi dilematis, yakni bersaing atau bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli, ciri-cirinya yaitu yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang yang berbeda corak. Yang kedua, terdapat beberapa penjual produsen yang menguasai pasar dan selalu diantaranya merupakan market leader. Yang ketiga yaitu terdapat halangan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Yang keempat, menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Yang terakhir yaitu persaingan antar perusahaan atau pasar. Adapun bentuk-bentuk pasar oligopoli, yang pertama yaitu pasar oligopoli ketat, di mana pasar oligopoli ketat ini terdapat penggabungan 4 perusahaan terkemukakan yang memiliki pangsa pasar 60% sampai 100%. Kesempatan di antara mereka dalam menetapkan harga relatif mudah, sehingga sebagai contohnya yaitu semen, siaran TV, dan perbankan lokal. Yang kedua yaitu oligopoli longgar, di mana terdapat penggabungan 4 perusahaan terkemukakan yang memiliki 40% atau kurang dari pangsa pasar. Kesempatan antara mereka untuk menetapkan harga sebenarnya tidak mungkin, sehingga contohnya yaitu kayu, perangkat keras, perkakas rumah atau mebel. Adapun jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pasar oligopoli murni atau pure oligopoli. Pasar oligopoli murni ini adalah praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik atau homogen. Misalnya praktek oligopoli pada produk air mineral dalam sebuah kemasan atau semen. Produk air mineral dalam kemasan merupakan salah satu contoh bentuk praktek pasar oligopoli murni, sebab produk yang ditawarkan merupakan barang yang bersifat identik. Yang kedua yaitu pasar oligopoli diferensial. Pasar oligopoli diferensial adalah suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan atau berbeda corak. Misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Suzuki, dan Yamaha. Adapun sifat-sifat pasar oligopoli, yang pertama yaitu harga produk yang dijual relatif sama. Yang kedua, pembedaan produk yang unggul merupakan kunci kesuksesan.
Yang ketiga, sulit masuk ke dalam pasar karena butuh sumber daya yang besar. Yang keempat, perubahan harga akan diikuti perusahaan lain. Adapun dampak positif dan negatif dalam pasar oligopoli. Dampak positifnya yaitu terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Yang ketiga, bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Adapun dampak negatifnya yaitu terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, akan terjadi perang harga. Yang ketiga, produsen bila melakukan kerjasama atau kartel yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.